Alhamdulillah di sore hari ini Allah masih kasih kita nikmat sehat semuanya, ibu-ibu salehah. Ada yang sakit di sini, ada yang zahirnya sakit. Semoga yang sakit hari ini ya, yang badannya pada pegel-pegel nungguin saya, Allah angkat penyakitnya. Yang kakinya pada kesemutan, gak apa-apa, baru kesemutan belum kegajahan bu. Yang kakinya pada kesemutan, yang kelak nanti bisa duduk nikmat di surganya Allah. Saya doain masuk surga semuanya, sampai handphone-handphonenya masuk surga. Soalnya handphonenya buat videoin saya. Handphonenya buat ngaji, jangan buat videoin saya mulu, habis tak memorinya. Alhamdulillah, yang saya hormati segenap pengurus masjid, yang saya hormati para ustazah, para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, juga ibu-ibu salehah yang saya muliakan, tidak mengurangi rasa takdim, rasa hormat saya. Semoga Allah ridhoi kita semuanya. Sholawat dan salam untuk manusia mulia, manusia agung, manusia yang hidupnya dihabiskan berkorban dengan hartanya, dengan fikirnya. Diamnya beliau pun mikirin umatnya. Diamnya beliau nih bu, diamnya Rasulullah mikirin umatnya. Kayak gitu. Beliau yang menghabiskan waktunya di jalan Allah hanya untuk mengajak orang-orang ini beriman kepada Allah. Di saat beliau diutus oleh Allah menyebarkan rahmat ke seluruh alam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diutus untuk menyebarkan rahmat ke seluruh alam, untuk mengajak orang-orang beriman di saat itu masih jahiliyah. Tidak ada orang yang beriman kepada Allah. Tuhan mereka adalah patung-patung yang mereka sembah. Maka saat Rasulullah SAW menyebarkan Islam, mengajak orang-orang beriman, gak mudah. Perjuangan beliau gak mudah saat mengajak orang-orang untuk menyembah Allah. Penuh cacian, hinaan, makian, diusir, dikatakan pembohong, pemfitnah, penyihir, dikejar-kejar, dibunuh, semata-mata hanya untuk mengajak orang-orang ini untuk menyembah Allah, mengenalkan Allah kepada kita. Kita bersyukur dengan nikmat iman, karena asbab perjuangannya beliau kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah Tuhan kita, asbab perjuangannya beliau. Bersyukur dengan nikmat iman, walaupun iman kita naik turun. Betul nggak imannya naik turun? Bersyukur dengan nikmat Islam, dengan keislaman. Karena dulu saat zaman jahiliyah mereka belum mengenal Islam, Allah utus beliau untuk membawa Islam yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Maka kalau ada orang Islam yang di hatinya gak punya cinta kasih, perlu dipertanyakan keislamannya. Karena Islam yang diajarkan Rasulullah, Islam yang dibawa oleh Rasulullah, rahmat untuk seluruh alam. Ini, maka kita bersyukur, kita terlahir memeluk agama Islam, sudah mengenal Islam, sudah tahu Islam. Kita terlahir sudah mengenal Allah. Asbab siapa? Perjuangan Rasulullah SAW. Maka syukuri, perbaiki iman kita, kuatkan iman kita, dicas lagi. Namanya handphone ini udah mati. Tapi kalau nggak dicas, kalau baterainya udah mau habis, gak dicas, rusak gak kira-kira?
Bakalan mati nggak? Bakalan mati. Handphone aja butuh dicas. Gimana kita yang rendah hidup, yang imannya naik turun, butuh dicas lagi. Nah, sering-sering dicas deh imannya. Ya, usahain bagaimana mengusahakan iman itu, sering-sering hadir majelis, banyak baca Quran, interaksi dengan Al-Quran, kan gitu, supaya iman kita tetap terjaga. Ini sholawat dan salam untuk Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Allah menciptakan dunia ini untuk kita. Allah kasih modal. Dunia diciptakan untuk kita, tapi kitanya nggak diciptakan untuk tinggal di dunia selamanya. Kira-kira ibu bakalan tinggal di dunia selamanya nggak? Ada masanya kita kembali ke Allah yang menciptakan kita, yang memiliki dunia. Berarti dunia ini cuma sementara. Apa-apa yang ada di dunia cuma sementara. Sedihnya kita sementara, susahnya kita di dunia sementara, capeknya di dunia sementara, semua sementara. Tetapi semuanya akan abadi. Di mana? Di akhirat, yaitu di surganya Allah. Akan bahagia selamanya. Di surga udah gak ada sedih, udah gak ada. Di surga udah gak ada kesedihan, yang ada kebahagiaan. Maka bersusah payah dulu di dunia, bersedih-sedih dulu di dunia, hingga kita akan tertawa bahagia di surganya Allah. Jangan terbalik di dunia tertawa-tertawa, di akhirat kita sengsara. Cacat akhirat kita ini. Maka dunia yang sementara ini, yang waktunya cuma sebentar. Sebentar gak kira-kira? Sebentar gak? Sebentar, orang kita gak tahu kapan kita mati. Ibu yakin besok masih panjang umur? Bisa menjamin besok masih panjang umur? Enggak, walaupun kita minta ya Allah panjangkan umur kami ya Allah. Kita minta sama Allah, tapi kan umur rahasianya Allah. Berarti dunianya cuma sebentar, hitungan waktu aja. Bisa malam ini, bisa besok, gak ada yang tahu. Saya doain dah ibu-ibu masuk surga. Habis kisah. Cepat amat nih. Kan gak ada yang tahu, Bu. Ya, saya keluar dari tempat ini aja gak ada yang tahu di jalan seperti apa. Maka hidup itu tawakal, serahin ke Allah. Biarkan Allah yang menuntun jalannya kita. Kan hidup itu sesuai kehendaknya Allah, Bu. Jangan sesuai kehendaknya kita, manusia repot. Kita banyak maunya soalnya. Benar gak kita banyak maunya? Benar. Manusia itu gak pernah puas. Ini urusan handphone aja nih. Ya, ada handphone terbaru, muncul tipe yang baru, pengennya ganti, di-upgrade lagi. Ini ya, ini urusan handphone, belum urusan lain-lainnya, kan gitu. Ini sifatnya manusia. Maka hidup di dunia sesuai dengan kehendaknya Allah. Walaupun kehendaknya Allah gak sesuai dengan apa yang kita mau. Ya Allah, kok gini-gini banget sih ya Allah. Gak sesuai dengan kita mau. Tapi kehendaknya Allah untuk kita pasti yang terbaik buat kita. Yang datang dari Allah, Allah yang menetapkan pasti yang terbaik buat kita. Tapi
dipuji sama makhluk. Kok gini-gini banget ya Allah? Ya udah, kalau fokusnya sama makhluk capek hati. Betul nggak kira-kira? Kalau fokusnya sama makhluk, berharap sama makhluk, kecewa nanti. Tapi fokusnya sama Allah yang menciptakan makhluk, fokusnya sama Allah yang memiliki makhluk itu. Kan gitu. Ibu contohnya, ibu punya suami. Suami ibu nih belum sholat misalnya. Ibu hijrahnya sendiri, sholatnya sendiri. Umi, saya boleh minta cerai nggak sama suami saya? Dia nggak pernah sholat. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Jangan bentar-bentar minta cerai. Perbaiki dulu. Ibu punya senjata. Senjatanya apa? Doa. Nih, ada 3 wanita, ada 3 perempuan yang doanya Masya Allah. Ada 3 nih, Bu. 3 wanita yang doanya Masya Allah, sebanding dengan doanya 70 wali. Yang pertama, doa seorang anak perempuan kepada ayahnya, untuk ayahnya. Nih, mana nih anak perempuan, mana anak perempuan? Yang masih jomblo, yang janda, sangat cukup. Yang jomblo, mana yang jomblo? Mana anak gadis, mana anak gadis? Angkat tangan tinggi-tinggi, saya dicari mantu, buruan. Yang janda nggak boleh. Udah tua. Mana yang muda? Ini harusnya muda-muda yang duduk di depan nih. Ibu-ibu yang duduk di belakang. Nih, buat kalian yang masih muda, jangan lupa terus doakan orang tua kalian, khususnya ayah kalian yang di luar sana masih terus mencari nafkah untuk kalian. Ya, ini yang pertama, doa anak perempuan kepada ayahnya. Ini 3 wanita yang doanya Masya Allah. Pertama, doa seorang anak perempuan kepada ayahnya. Jangan lupa doain. Yang kedua, doa ibu terhadap anaknya. Nah, Bu, nih banyak ibu semua nih, banyak doain anak, Bu. Kesal sama anak, doain. Ya, ini yang ketiga, doa istri untuk suaminya. Tuh, suami belum sholat, doain, jangan minta cerai. Doain, hidayah Allah yang kasih, bukan ibu. Tapi asbab kesolehan ibu taat. Setiap hari suami melihat, ya Allah, kasihan banget, bini gua sholat sendiri, turun hidayah dari Allah, Bu. Gak ada yang gak mungkin buat Allah kasih hidayah buat suami. Kalau belum soleh juga, ganti aja namanya soleh. Susah amat. Ya, ganti namanya soleh, biar jadi doa. Kan kita pengen suami soleh, putus asa, ganti aja namanya soleh. Tiap hari dipanggil kan, jadi doa kan. Nah, jangan putus asa. Allah yang kasih hidayah. Nih, 3 doa ini. Seorang ibu doain anaknya. Jangan anak, nih anak lagi di bawah majelis nih, anaknya lari-larian, biarin aja, namanya juga anak-anak. Kalau emaknya lari-larian, nah itu namanya anak lari-larian ke sana kemari, biarin. Nanti kalau dicubit dia takut loh datang ke masjid. Takut tuh kayaknya Islam tuh galak-galak jahat banget. Enggak, Islam agama yang solusi, agama solusi Islam. Duh, saya paling gak nyaman nih pakai begini. Nah, ya, doain. Tiap hari akan berangkat sekolah, elus kepalanya, pegang dadanya nih, Bu, pegang dadanya, baca Al-Nasr di ayat yang terakhir. Apa yang terakhir? Coba baca coba Al-Nasr, terus
jalani supaya Allah melembutkan hati anak-anak kita. Buat suami boleh, bagi hidup pegang-pegangnya. Ya, jalani. Iya, biar Allah lembutin hatinya, kan gitu. Kan dipegang lagi hidup, gak sakit kan. Tinggal tugas doa kita yang doanya Masya Allah. Yang pertama doanya seorang anak perempuan kepada ayahnya. Yang kedua doa ibu kepada anaknya. Kalau anak lagi nakal nih lagi-lagian jangan dicubit. Bisa diam gak sih, anak siapa sih? Ya dia lupa dia lahirin. Masa dia lupa ya? Anak siapa sih? Ditanya anak siapa. Nah, yang terakhir yang itu banyak lahir para ulama yang soleh asbab dari doanya doa ibunya. Lihat Imam Sudes, Imam Masjidil Haram. Imam Sudes tuh yang selalu mimpin sholat tarawih, sholat maghrib pada isya. Itu Imam Sudes yang sudah terkenal. Itu doa dari ibunya. Sewaktu kecil Imam Sudes ini suka lari-larian, namanya anak-anak. Suatu hari ibunya sedang mempersiapkan makanan karena ada tamu. Tiba-tiba Imam Sudes ini waktu kecil dia main-main debu di buang-buang. Tiba-tiba masuk ke dalam makanan tersebut. Ibunya gak langsung marah tuh, gak langsung bilang anak saya sini. Enggak, ya adalah anak kita, tapi kita lupa. Ibunya cuma bilang, ya Allah nak, pergi ke Masjidil Haram. Semoga engkau jadi imam besar di Masjidil Haram. Jadi imam besar sekarang yang suaranya sering kita dengar kalau kita lagi umroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak gitu tuh. Itu doa dari ibunya. Imam Bukhari waktu kecil, waktu masih di dalam kandungan, ibunya didatengin mimpi Nabi Ibrahim datang mengatakan bahwa anakmu ini akan menjadi ulama besar. Ya, Imam Bukhari. Beliau terlahir buta, tapi atas doa ibunya benar jadi ulama besar. Maka sering-sering doain anak. Ya. Ini ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dunia sementara, dunia itu nyata. Ini dunia nyata, kita tinggal di dunia. Tapi akhirat cerita, karena kita masih tinggal di dunia. Akhirat hanya jadi cerita saja. Oh iya, neraka surga ada. Oh iya, cerita. Tapi kalau kita sudah mati, baru tuh. Kalau kita udah ngerasain mati dikubur, baru tuh oh akhirat nyata. Berbalik, dunia jadi bahan cerita. Udah di dalam kubur, ada siksa kubur, baru ya Allah, coba di dunia saya sholat. Ya Allah, coba di dunia saya baca Quran. Ya Allah, ya Allah, coba di dunia kemarin saya sedekah. Ya Allah, tolong ya Allah, kasih kesempatan sehari aja ya Allah. Buat di dunia saya mau ibadah. Telat bu, telat. Kata malaikat kemana aja waktu di dunia. Maka sekarang dunia nyata. Ya kita tinggal di dunia. Akhirat cuma jadi ceritanya kita doang. Tapi nanti kalau kita udah mati, baru tuh akhirat nyata. Dunia jadi bahan cerita. Maka sebelum terlambat, yuk taat, perbaiki ketaatannya kita. Iman kita naik turun, dicas terus imannya. Kita ini sedang berproses semuanya.
berproses menjadi seorang hamba. Saya, ibu-ibu semuanya di sini baru jadi makhluknya Allah. Karena makhluk, kalau sifatnya makhluk ini kadang sholat, kadang enggak, kadang ibadah, kadang maksiat. Hari ini sholat, besok maksiat. Ini makhluk, betul nggak? Ini. Hari ini taat, besok maksiat, tobat lagi, taat lagi, tobat lagi, begitu terus bu, maksiat lagi, itu makhluk. Tapi kalau hamba itu sifatnya mengabdi ke Allah, mengabdi ke Allah, taat, takwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, itu hamba, mengabdi. Gini deh, biar gak bingung. Saya punya asisten rumah tangga yang ngabdi ke saya. Kalau asisten rumah tangga saya ini gak menjalankan apa yang saya suruh, misalkan yang ini jangan dikerjain ya, jangan masuk kamar saya, biar saya yang nyapu kamar saya. Bu, kamar kita tuh aurat. Yang masih punya suami misalkan ini, kamar ini aurat, ya kita aja yang bersihin. Sekarang gak ada suami, tetap kamar kita aurat, kan gitu. Kalian mulai sabuin semuanya, tapi kamar saya jangan diotak-atik, kan gitu. Misalkan saya kasih contoh begitu, terus asisten rumah tangga saya tetap masuk, tetap beres-beresin kamar saya misalnya, marah nggak saya? Kan gitu. Manusiawinya marah, kan udah saya suruh jangan dikerjain, kan gitu. Paling cuma tegur gitu bu, kan gitu. Allah, kita sebagai hamba Allah yang mengabdi, menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangannya. Tapi bedanya kita sama Allah udah pasti jauh beda. Allah sudah perintahkan mana yang baik, mana yang buruk kerjain, mana yang halal, mana yang haram. Ya, yang haram tinggalin, yang halal kerjain, kan gitu. Allah sudah perintahkan nih. Terus kita langgar, namanya makhluk. Kan kita makhluk, kita langgar nih. Hari ini kita taat, besok kita maksiat. Kira-kira pertanyaannya, Allah marah nggak? Allah marah nggak? Enggak. Allah kecewa nggak? Enggak. Ibu hari ini sholat, besok nggak sholat, Allah nggak kecewa, Allah nggak marah. Masih dikasih rezeki itu sama Allah, masih dikasih nafas itu sama Allah, betul nggak? Masih dikasih nafas, masih sehat, matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar, mulutnya masih bisa bersuara, tangan kakinya masih bergerak. Kalau Allah marah, enak aja mau hari ini sholat, besok enggak, dibikin stroke kita, tapi Allah enggak gitu. Allah enggak rugi kita enggak sholat, Allah enggak rugi, kita yang rugi pasti ya gitu. Ini jadi fokus ke Allah, kita fokus untuk berproses dari seorang makhluk menjadi hamba, berproses. Sama saya juga sedang berproses ke sana. Kita semua ini bu sedang lomba lari, ya sedang lomba lari. Namanya lomba lari pasti capek nggak kira-kira? Capek. Kita dikasih startnya di dunia, finishnya tinggal pilih mau ke surga, mau ke neraka. Itu finishnya sama, mau ke surga ke neraka. Kita lagi lomba di semuanya. Walaupun kita jalannya pelan, atau lari pelan-pelan, berhenti dulu, ambil nafas, lari lagi, jatuh lagi, capek lagi. Yang terpenting tujuannya kita tahu, saya ingin finishnya di surga. Mau paling terakhir saya nyamainya, yang terpenting surga bukan neraka, gitu. Jangan sampai udah tengah jalan capek kita mundur, rugi. Ini kita sedang ikut lomba lari, Allah yang nilai. Ini kita semua sedang dinilai sama Allah, Bu. Ngapain kita repot-repot nilai orang kalau kita aja lagi dinilai sama Allah? Kita semua lagi dinilai sama Allah. Allah
tapi jangan fokus sama makhluknya. Kan Allah lagi nilai ibu nih, didatengin suami beruji ibu, kan gitu. Fokusnya sama yang punya makhluk. Ya Allah, suami saya milik Engkau ya Allah, saya serahkan kepada Engkau yang mempunyai hidayah. Ya, dilahuli nuri himayasnya, Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Serahin ke Allah, gak perlu kecewa. Kenapa harus kecewa? Kalau fokusnya ke Allah, gak akan kecewa. Kita gak punya hak kecewa kepada siapapun, sekalipun teman dekat kita. Ya, gak perlu kecewa saat dia katakan orang yang milik Allah, Allah aja gak pernah kecewa, kenapa kita harus kecewa? Kan gitu. Kita fokus ya Allah, kita coba dikasih amanah buat nemenin. Kan ibu cuma disuruh nemenin doang sama suami, tapi suruh memiliki gak? Sama Allah saya tanya, Bu, ibu disuruh memiliki suami atau cuma nemenin doang di dunia? Kalau udah nemenin di dunia dengan baik, ibu akan nemenin sampai surganya Allah. Tuh. Bukan karena memiliki. Kalau ibu nih rasa memilikinya kuat, ingat Allah Maha Pencemburu. Kapanpun Allah akan ambil, Allah bisa mengambil dengan caranya Allah. Dulu saya merasa memiliki almarhum kuat banget, gak pengen dimiliki siapa-siapa kan gitu. Allah cemburu menjadi ujiannya saya, kan gitu. Kapanpun Allah mau ngambil, terserah Allah. Dengan caranya kayak gimana, terserahnya Allah. Allah yang akan miliki, kan gitu. Maka fokusnya sama Allahnya yang punya makhluk. Kita tak disuruh memiliki, maka rasa memiliki itu bisa diambil sama Allah. Allah Maha Pencemburu sifatnya. Fokus saja sama Allah yang memiliki makhluk. Kita cuma disuruh nemenin doang, Bu. Nemenin di dunia sampai batas waktunya habis itu. Ya. Kita dikasih anak, kita cuma disuruh nemenin anak sampai batas waktunya habis. Disuruh merawat di situ, dikasih suami, suruh nemenin suami, bukan disuruh memiliki, bukan. Milik Allah. Anak juga sama, dikasih anak, bukan buat dimiliki, tapi ditemenin, dididik, dirawat. Kan amanah, Bu. Amanah. Gini deh, ibu belanja nih di supermarket. Ibu mau masuk ke supermarket, tapi sebelumnya ibu bawa tentengan. Habis belanja di toko orang lain, ibu mau masuk ke supermarket, barangnya disuruh nitipin gak? Suruh titipin ya, titipin ke tempat penitipan, nih titip, ya kan? Terus ibu masuk, pas pulang ibu bawa lagi. Yang punya titipan itu marah gak? Yang dititipin barang marah gak? Marah gak kalau barangnya diambil? Ya gak marah, bukan barang dia, kan gitu. Dia cuma disuruh titipin doang, suruh ngejagain. Begitu juga Allah nitipin nih suami, anak, orang tua, teman sekalipun, ya, harta, titipan semuanya. Kita cuma disuruh nemenin nih, manfaatin selama di dunia dengan baik. Jangan sampai nanti nyesel, jangan bikin Allah cemburu, kan gitu. Selama menemani itu, nah pakai dalam jalur takwa ke Allah, taat. Selama suami kayak gimana pun sifatnya suami, ujian tetap taat sama Allah, taat sama suami. Habli min Allah jalan, habli min anas jalan. Ke anak juga sama. Fokusnya semua ke Allah. Dikasih ujian harta, fokusnya ke Allah, jaga hartanya. Pokoknya jika semuanya kita fokusnya ke Allah, gak akan kecewa. Kalau tidak mendapatkan sesuai apa yang kita mau, akan indah segala sesuatunya, kan gitu. Karena semua milik Allah. Belajar tuh dari tukang parkir tuh. Tukang parkir mobilnya banyak, mobilnya diambil satu-satu, marah gak tukang parkir? Ya enggak lah, enggak marah, bukan mobil dia, kan gitu. Dia gak merasa memiliki, tapi dia
dikasih ujian, ya, capek di dunia. Tapi buat apa? Buat mengukur keimanan kita. Hati-hati jangan salah mencintai. Terlalu kuat mencintai, pengen memiliki makhluk milik Allah. Jangan sampai Allah nanti kasih teguran. Di surat At-Taubah ayat 24. Coba dibuka. Ngaji dulu sama saya. Handphonenya dibuka semuanya. Jangan buat videoin saya dulu handphonenya. Handphonenya suruh ngaji. Kalau nggak baca Quran pasti di handphonenya ada aplikasi Quran. Ya, ayat berapa? Surah Al-Baqarah ayat 24. Daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan dan putusannya. Ini Bu, cerita sedikit ya. Saya dulu sama makhluk cinta banget, suaminya almarhum. Takut kehilangan tuh takut, kan gitu. Cinta, salah mencintai itu kalau nggak dari dua orang. Allah cemburu, diambil dengan caranya Allah. Marah nggak? Wajar. Ya Allah, kan saya masih muda dan umur saya malah 36 tahun, ya Allah, masa saya harus jadi janda? Ya Allah, kan gitu. Karena saya masih kecil-kecil, ya Allah. Suami saya masih muda, kenapa yang gadangnya udah tua aja? Kan gitu kan, ngomong sendiri sama Allah. Cemburu, Allah cemburu. Ya. Diambil dengan caranya Allah. Gak lama, udah ditegur tuh sama Allah tuh ya. Udah ditegur sama Allah, diambil yang cari nafkahnya, diambil sama Allah. Ditegur nih, masih gak sadar, mati-matian ngejar, cari pundi-pundi. Lalu anaknya 4 masih kecil-kecil, kan? Masih SD, ada jenjang SMP, anak 4 tuh. Dan dia, oh, dikejar hartanya. Lupa lagi ke Allah, bukan lupa, ingat Allah, tahu Allah, tapi sekedarnya. Sholat, tapi nggak khusyuk. Sholat, tapi buru-buru, karena pekerjaannya banyak. Ya, cemburu dia Allah nih. Baru tuh, nggak lama ayah saya meninggal juga. Nggak lama, kasih teguran lagi sama Allah. Dan rumah beserta isi-isinya saat terbakar di situ habis semuanya. Yang saya kejar mati-matian, buat dunia. Ya. Istilahnya nih, udah ditegur sama Allah, belum nengok juga nih si bocah. Nih bocah nih, ditegur sama Allah, diambil makhluknya, belum nengok juga, tegur lagi sama Allah. Dari mulai ditegur, dicolek sama Allah, sampai dicelukin tembok, baru sadar. Masa harus dicelukin tembok dulu, Bu? Sakit tahu? Kan gitu.
Di situ saya sadar. Ini titik balik saya saat saya kehilangan seluruh yang saya kejar. Dan di situ saya bersyukur. Kenapa bersyukur? Kalau bukan Allah yang masih kasih kesempatan nih, si bocah ini dikasih kesempatan sama Allah. Terjebak di api, panas luar biasa, gelap yang ada cuma api. Panasnya api dunia yang luar biasa panasnya, gak bisa keluar, terkepung. Nyelamatin anak-anak yang masih kecil-kecil buat keluar dari rumah itu. Disitulah Allah ada. Disitulah Allah dekat, sedekat urat nadi saya. Kalau bukan karena Allah yang kasih kesempatan saya, udah mati saya. Gak ada yang teriak-teriak, gak ada yang nolong. Berharap sama manusia, gak ada manusia yang nolongin satu. Saat itu belum ada manusia yang nolongin. Semua tertidur lagi. Jam 2 malam, suara saya kecil, teriak-teriak, gak ada yang dengar. Tapi Allah yang paling dengerin kita. Kita mau nangis, Allah tahu, Allah dengar. Kita mau bisikin Allah, Allah dengar. Kan gitu. Selamat loncat dari lantai 2. Selamat habis semuanya yang kita kejar, yang saya kejar habis di situ. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, terserah Engkau. Sesuai kehendak Engkau ya Allah. Kalau sesuai kehendak saya tadi, hawa nafsu dikejar terus. Jatuh bangun, jatuh begadang emasnya. Udah dari mulai ditegur, disapa, hai hambaku, gak mau balik nih, gak mau nengok. Berpaling, tegur lagi, dijawab lagi sama Allah, masih belum mau balik nih. Apa yang tengok? Dari mulai disentuh, dipanggil, disentuh, dicolek, terus sampai ditampok istilahnya. Terangkat sama Allah, sadar, habis semuanya. Itu At-Taubah ayat 24. Kesadaran saya tuh surah At-Taubah ayat 24 dibuka. Ya Allah, ini jawabannya. Saya salah mencintai. Bukan Allah tujuan saya, tapi makhluknya yang semuanya isinya dunia. Bukan fokus kepada yang punya dunianya, tapi fokus sama isi dunianya. Habis itu sampai tunggu sampai Allah memberikan peringatannya. Ini peringatan dari Allah. Di situ baru sadar, tersadarkan, berproses. Ya Allah, saya nggak mau jadi orang yang fasik, saya nggak mau jadi orang yang rugi. Berproses pelan-pelan sampai menuju ke Allah. Kita semua sedang berproses. Yuk nikmati proses kita. Sekarang jatuh bangun, ayo. Dan kita ini semua orang diuji, semua diuji. Tapi ujian itu, ya ingat ujian itu Allah pengen kita nih pantas buat masuk surga, dikasih ujian dulu buat ukur kita fokusnya kemana nih. Kan gitu, la tahzan, jangan sedih kata Allah. Innallaha ma'ana, sungguh Allah bersama kita. Allah yang paling gak pernah ninggalin kita. Makhluk ninggalin kita, kita kadang kehilangan harta, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Allah paling tahu keadaan diri kita. Ini baik, udah kebanyakan ngomong. Yang terakhir, sesuai dengan tema fitrahnya, bagaimana manusia, wanita khususnya nih, temanya kan apa tadi? Wanita antara anugerah dan fitnah. Wanita antara anugerah dan fitnah. Anugerah di saat kita diberikan paras yang cantik, anugerah dari Allah, anugerah. Tetapi bisa menjadi fitnah, betul? Kenapa? Karena setan nih punya cara buat menghias wanita saat dia keluar dari rumahnya. Satu langkah wanita keluar dari rumahnya, setan mampu menghias
Maka Rasul itu menyarankan, Bu, di saat mencari istri atau cari suami, yang pertama dilihat adalah agamanya. Agamanya baik, sekalipun maaf, parasnya biasa aja, ya. Tapi agamanya baik, dia punya takut sama Allah, insya Allah dia akan telah muliain istrinya, muliain suaminya. Kadang dikasih nih, kalau si para laki-laki yang dicari yang pertama cuma kecantikannya doang, sia-sia, sakit hati. Kan gitu, yang melihatin istrinya bukan cuma dia doang, apalagi istri sekarang dengan pada keluar rumah. Benar gak? Ayo jujur, benar gak? Senang keluar rumah tuh, senang para istri, kayaknya bebas gitu kalau udah keluar rumah. Betul gak ya? Ya, ini fitnahnya wanita. Padahal Allah sudah kasih tahu, baiti jannati, rumahku surgaku, dan rumahku surgaku. Surganya ada di mana? Di rumah, nggak ada di mall, Bu. Surganya nggak ada di mall, nggak ada di pasar surganya. Makanya kenapa ada doa masuk pasar? Karena banyak setannya di pasar, ya kan? Keluar rumah nih, catatan belanjaannya ini. Udah masuk pasar, tuh pada catatan yang dicatat malah nggak dibeli. Benar nggak gitu? Yang ada di catatan ini nggak dibeli, nggak dibelanjain, belanjanya yang lain-lain. Ini perempuan, kan gitu? Pengalamannya semuanya. Wih, kelihatan emas, lumayan nih, emas lebih tinggi nih, ya beli logam mulia, kan gitu. Padahal di catatannya nggak ada tuh disuruh beli logam mulia. Ini wanita banyak banget fitnahnya, ya, fitrahnya dikasih. Lalu bagaimana wanita yang cantik? Tipenya ada dua, ya. Tipenya cantik itu ada dua, cantik zahir sama cantik batin. Tapi kalau batinnya cantik, insya Allah zahirnya juga cantik. Betul kan? Jadi jangan punya cantik zahir doang. Ada orang yang cantik tapi ngeselin, punya istri cantik tapi gak pernah taat. Punya istri cantik tapi kalau di rumah cemberut mulu sama suami. Siapa nih di sini yang paling suka cemberut sama suami? Gak ada. Masya Allah, luar biasa. Gak ada satu, gak ada dua, gak ada tiga. Senyum semua ya Bu, depan suami senyum. Jangan senyumnya kalau lagi dikasih uang doang. Ada uang atau lebih sayang. Gak ada uang, cari uang lagi Bang. Ya, jangan senyum sama suami. Wanita nih, ya, kan Rasul bilang perbanyak sedekah buat wanita karena wanita banyak menjadi penghuni neraka. Sedekahnya wanita dengan apa, Bu? Sedekahnya para istri buat suaminya senyum. Kan senyum itu sedekah. Jangan senyum-senyum sendiri, jangan senyum-senyum di luar. Sama tukang sayur senyum, tukang daging senyum, giliran sama suami cemberut, suami pulang malam cemberut. Ya, jangan. Tapi kasih sedekah, Bu. Suami lagi capek di luar, datang ketemu istrinya senyum, ya Allah saya pengen sedekah sama suami saya. Senyum yang lebar senyumnya. Ini jangan senyum-senyum sendiri kan. Ya, ini cantik zahir, cantik batin. Cantik batin itu kategorinya seperti apa? Akhlak, ketaatannya kepada Allah. Kalau cantik zahir kan, ini sudah mulai ada noda hitam, buru-buru cari krim wajah.
ya, menolak tuang. Ya, ini berusaha banget buat ngebersihin wajah kita, ngeglowingin wajah kita, tapi lupa ngeglowingin batinnya. Batinnya banyak penyakit kalau dibersihin, kan gitu, kesel mulu bawaannya. Maka cantik yang paling utama adalah zuhirnya, batinnya. Dengan apa? Taatnya dia kepada Allah, ibadahnya, akhlaknya, taatnya kepada suami, berlemah lembut dengan suami, maka itu akan terpancar dari wajahnya yang bercahaya. Yang terakhir, Rasul berpesan kepada para perempuan. Rasul berpesan, saat ada Ummu Salamah, tahu Ummu Salamah ya? Tahu Ummu Salamah kan? Siapa Ummu Salamah? Istri Rasulullah SAW. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah benar wanita dunia lebih baik dari bidadari surga, ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengangguk, iya benar, wanita dunia jauh lebih baik dari bidadari surga. Kenapa bisa begitu ya Rasulullah, tanya Ummu Salamah? Bukankah bidadari surga itu abadi, cantik? Kenapa bisa jauh lebih baik, lebih bagus wanita dunia? Maka Rasul memberikan perumpamaan wanita dunia dan bidadari surga seperti pakaian luar dan pakaian dalam. Sudah pasti jauh lebih bagus pakaian luarnya ketimbang pakaian dalamnya, betul nggak? Ibu pakai pakaian dalam supaya nggak kelihatan. Saya nggak tahu kalau pakaian dalamnya yang sobek, kelihatan nggak? Pakaian luarnya pasti tampak bagus, kan gitu. Nggak mau pakai pakaian luar sobek juga nggak mau. Maka itu perumpamaannya. Wanita dunia pakaian luarnya, bidadari surga pakaian dalamnya. Nanti kecantikan wanita dunia ini terpancar dari mana? Dari wajahnya yang mengeluarkan cahaya. Cantiknya bukan dari olesan, bukan, tapi cantiknya akan mengeluarkan dari cahayanya, dari wajahnya yang bercahaya. Sebab apanya? Lalu Rasul menjelaskan, sebab dari sholatnya wanita dunia. Sholat, woi, yang nggak sholat, woi. Yang sholatnya masih bolong-bolong, sholat, gigi bolong aja nggak enak, sakit, ya kan? Ini sholatnya bolong-bolong. Yang pertama ditanya adalah sholatnya. Yang kedua kata Rasul, yang menjadikan nanti wanita dunia ini wajahnya bercahaya, cantiknya ngalahin bidadari surga, terlihat dari bacaan Qur'annya. Yang ketiga, terlihat dari menjaga wudunya, belajar jaga wudu. Ini saya pakai sarung tangan, bukan saya solehah ya, enggak. Tapi saya sedang jaga wudu supaya nggak kesentuh sama laki-laki. Karena mayat kita di panti, dewetan. Nah, ini buat jaga wudu. Kadang kalau lagi nyetir, ngasih uang sama Pak Uga tuh yang ada di jalan, yang biasa di tikungan, ngasih supaya nggak kesentuh. Kan gitu. Tapi ini sarung tangan. Nah, ini fungsinya. Bukan karena saya solehah. Nah, ini jaga. Lalu apa lagi kata Rasul? Karena sedekahnya. Apalagi ini yang paling penting. Karena taatnya sama suaminya. Ini yang paling susah nih. Susah nggak? Nah, susah nih. Yang taat sama suaminya. Nah, ini nanti nih wajahnya yang bercahaya, wanita-wanita dunia yang ciri-cirinya disebutin tadi sama Rasul, yang jaga rasa malunya.
Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salehah. Kalau kita nggak punya perhiasan, kenapa sih? Ya, kenapa wanita disandingkan dengan perhiasan dunia? Dunia perhiasan menipu. Kenapa wanita disandingkan dengan perhiasan? Karena wanita nggak jauh-jauh senang dengan perhiasan. Betul nggak? Dikasih emas senang, asal jangan kawin. Senang. Wanita senang perhiasan. Dunia, sebaik-baik dunia adalah sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Kalau di dunia kita nggak punya perhiasan, kan perhiasan itu mahal, apalagi berlian mahal. Kalau kita nggak punya berlian di dunia, ya jadilah kita berliannya. Apa itu? Wanita sah. Belajar jadi berliannya, belajar jadi kilaunya. Kan gitu, kalau nggak punya berlian, belajar kita jadi berliannya. Itu, insya. Baik, mari kita berdoa. Semoga yang punya hajat hari ini, apapun hajatnya Allah kabul. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Pengen lunas hutang? Punya hutang? Punya hutang? Banyak? Bayarlah. Pengen punya kasih amalan mau? Nih, ada amalannya. Catat, buka handphonenya tuh buat videoin berapa. Udah selesai ngajinya. Habis subuh nih. Selesai subuh, pada subuh biasa zikir dulu, zikir sholat. Setelah itu jangan bangun dari sajadah sampai syuruk. Ya, sampai syuruk, waktu syuruk baru. Hah? Enggak masak, gue masih pagi kali. Yang itu kan baru jam berapa? Subuh jam berapa di sini? Jam 5. Kan suruh itu jam berapa sih? Setengah 6 ya? Ya pokoknya nih, ya gak nyampe suruh juga. Pokoknya habis subuh di atas sejadah itu baca ini. Kalau udah selesai baca ini, ya udah kan gitu. Yang pertama, baca banyak istighfar 100 kali. Bacaannya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Baca 100 kali. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kalau baca ini 100 kali, faedahnya Bu, ini zikir yang disenangi oleh Allah, zikirnya malaikat. Kalau baca ini pahalanya seperti sedekah 1 gunung emas, ada di kitab Syarah Imam Haddad. Yang kedua, baca ya Latif 126 kali baca. Yang ketiga, baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 40 kali. Nih, baca. Terus baca apa lagi? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Baca 4 kali. 4 kali aja, baca 4 kali. Ya. Setelah itu baca laisalaha enggak, yang terakhir selanjutnya baca lupa saya. Namanya juga manusia buah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mu'la. Baca 10 kali. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mu'la. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan bukakanlah yang tertutup yang dibuka sama Allah, baik keran rezekinya ngalir terus. Tuh baca 10 kali aja baca ini. Terakhir, laisalaha min dunillah